Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Pada bagian pertama ini, yang saya bicarakan adalah struktur teks editorial dan belajar menganalisis teks berdasarkan strukturnya. Nah, apa yang disebut dengan teks editorial? Teks editorial disebut juga dengan artikel utama. Di dalamnya diungkap pandangan redaksi terhadap peristiwa, isu, atau berita yang sedang hangat dibicarakan. Isi teks editorial berupa analisis subjektif penulis, media, atau redaksi. Nah, inilah contoh teks editorial. Ya, saya kutip dari mediaindonesia.com ya pada 12 Oktober 2020. Nah, editorial ini ditulis ketika pemberitaan tentang demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja marak dibicarakan. Nah, banyak nama untuk teks editorial ini. Ada yang menggunakan nama tajuk rencana, ada juga yang menggunakan nama editorial, dan ada juga yang menamakan jati diri. Nah, pada media Indonesia, ya, editorial memang diberi nama editorial sebagaimana jenis teks yang akan kita bicarakan ini. Nah, seperti teks-teks yang lain, editorial ini juga memiliki struktur. Ada 3 unsur yang membangun teks editorial. Yang pertama yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Nah, di dalam tesis diungkap pernyataan pendapat penulis dan isu-isu yang mendasari munculnya pendapat ini. Kemudian yang kedua adalah argumen. Argumen ini merupakan pembuktian atau penyampaian alasan untuk memperkuat pendapat. Nah, yang terakhir adalah penegasan ulang. Ya, di dalam penegasan ulang bisa diungkap kesimpulan, bisa juga berupa saran atau rekomendasi, dan bisa juga berupa harapan. Nah, kalau melihat unsur yang membangun teks editorial ini, yaitu terdiri atas tesis, argumen, dan penegasan ulang, bisa dikatakan bahwa teks editorial ini adalah contoh teks eksposisi. Nah, anak-anak, marilah saya ajak kalian untuk belajar menganalisis teks berdasarkan strukturnya. Kita mulai dari mencari tesisnya. Tadi dijelaskan bahwa di dalam tesis itu diungkap 2 hal, yaitu pernyataan pendapat dan pengenalan isu. Nah, kalau dalam teks ini kira-kira apakah tesisnya diawali dengan pernyataan pendapat dan diikuti oleh pengenalan isu atau sebaliknya? Baik, mari perhatikan bersama. Nah, ternyata ya teks yang berjudul Saling Tuding Cipta Kerja ini ya diawali dengan pernyataan pendapat. Agar kalian mudah memahaminya, saya akan perbesar pernyataan pendapat ini. Nah, lihat ini. Elite politik negeri ini ternyata lebih panjang lidah daripada akal, sehingga komentar mereka di ruang publik kerap kontraproduktif. Mereka doyan saling tuding. Nah, ini pernyataan pendapat. Tentu saja pernyataan pendapat ini tidak serta-merta muncul. Pasti ada isu, ada peristiwa, ada berita yang mendasarinya. Apa sebenarnya isu-isu yang mendasari pernyataan pendapat itu? Ya,
Mari perhatikan, saya akan perbesar kembali tulisannya agar kalian bisa mengaitkan isu-isu yang ada dengan pernyataan pendapat ini. Nah, ternyata anak-anak ya, isu-isu yang mendasari munculnya pendapat ini adalah peristiwa saling tuding ya yang dilakukan oleh elite atau anggota DPR terhadap anggota DPR yang lain pada saat rapat paripurna persetujuan rencana Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober yang lalu. Nah, ini ternyata ya, jadi ada pemberitaan tentang saling tuding atau saling curiga antara elite politik terhadap anggota DPR terhadap rencana Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini dia. Ya. Jadi 3 paragraf ini adalah isu-isu yang mendasari penulis media ini berpendapat seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari argumentasi yang disampaikan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan pendapatnya. Ya. Nah, agar kalian mengingat kembali ya pernyataan pendapat yang disampaikan penulis di dalam tesis tadi, saya akan tayangkan kembali ya pernyataan pendapatnya, dan saya akan mengajak kalian untuk mencari kebenaran bahwa argumentasi yang disampaikan oleh penulis itu benar-benar memperkuat pernyataan pendapat. Nah, inilah argumentasi yang disampaikan oleh penulis teks editorial. Yang akan memudahkan kalian memahaminya, saya akan kembali perbesar tulisannya. Nah, ternyata ya alasan pertama atau argumen pertama si penulis ya untuk memperkuat pendapatnya bahwa elite politik yang cenderung panjang lidah ini bisa menimbulkan kontraproduktif ini ya terlihat pada argumentasi yang pertama, bahwa apa yang diungkap oleh penulis ini dapat menjadi bumerang ya, yaitu larinya investor gara-gara elite politiknya tidak pernah mau bersatu. Nah, ini dia. Ya. Jadi ada kekhawatiran, ada kritik atau kekhawatiran penulis media kalau elite politik selalu saling curiga terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Nah, ini dia. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Alasan-alasan atau argumentasi-argumentasi yang disampaikan penulis ini. Ya, ada yang berupa kritik dan prediksi, ada yang berupa kritik. Nah, kalau kalian membaca kelima paragraf ini, semuanya mengarah pada pembuktian pernyataan pendapat atau mengarah pada pembuktian tesisnya. Ya. Sekarang kita lanjutkan apa yang menjadi penegasan ulang teks ini. Ya. Yang manakah penegasan ulangnya? Nah, penegasan ulang ya, ini ada pada bagian yang terakhir. Nah, ya. Saya akan perbesar tulisannya ya. Jadi, penulis ya di dalam bagian penegasan ulang mengatakan sudah saatnya segenap elit bangsa bersatu dan menghentikan polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Penulis juga mengatakan agar ya para elite bersatu dalam mengawasi pemerintah agar secepatnya menyelesaikan Blade. Nah, dan seterusnya
dan seterusnya. Jadi kalau kalian melihat ya pernyataan-pernyataan yang menjadi penutup teks editorial ini, penulis mencoba memberi solusi atau memberi saran atau memberi rekomendasi terhadap pernyataan yang disampaikan di dalam tesis tadi. Nah, anak-anak, begitulah cara kalian menganalisis teks editorial berdasarkan strukturnya. Nah, ibu berharap semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kalian pahami. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya, yaitu tentang diksi dan jenis kalimat dalam teks editorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.